Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 1. Hari ini mata kuliah Matematika Dasar dengan materi himpunan hari Selasa tanggal 7 Oktober 2020. Oke, kita akan membahas tentang himpunan karena kita kemarin bab pertama kita sudah membahas tentang bentuk akar, pangkat, dan logaritma. Nah, nanti yang belum saya bahas, silahkan nanti kalian untuk cari referensi karena saya harus tetap mengikuti rencana perkuliahan kita, di mana nanti yang diharapkan untuk pertemuan ke-7 itu sudah UTS, kita sudah membahas tentang bentuk akar, pangkat, dan himpunan harus selesai. Ini sudah ke pertemuan ke-5. Nanti ada pertemuan ke-6, biasanya itu akan ada tugas-tugas, tapi nggak tahu untuk masa pandemi ini tugasnya seperti apa, saya nggak tahu. Pada intinya nanti di pertemuan ke-7 insya Allah akan diadakan UTS. Oke. Nah, untuk babnya biasanya saya sudah membahas tentang bentuk akar, pangkat, logaritma, dan himpunan. Oke, kita langsung saja untuk memulai mata kuliah hari ini. Yang pertama yaitu himpunan. Seperti biasa kita harus mengerti atau paham himpunan itu apa, atau yang pertama yang dibahas yaitu pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, dimana kalau tidak jelas itu bukan himpunan, seperti halnya orang yang tidak jelas. Maaf itu guyonan. Nah, contohnya yaitu rombongan siswa kelas 4 SD yang berwisata di Bali. Himpunan bilangan asli kurang dari 50, itu himpunan. Apalagi Pak, himpunan orang yang UTS-nya remedi, itu juga himpunan. Himpunan apalagi Pak? Himpunan mahasiswa-mahasiswa yang lulus dalam UTS, itu juga himpunan. Himpunan mahasiswa semester 1, himpunan mahasiswa semester 3, himpunan mahasiswa semester berapa lagi ya? 5 dan 7, itu juga himpunan. Himpunan laki-laki di semester 1 itu siapa saja namanya? Karena belum pernah tatap muka jadi ya maklum saya belum hafal. Nanti diharapkan kalau ketika tatap muka ditolong menyapa. Oh, Bapak Anwas, Pak, mari semester 1 gitu ya. Selanjutnya menyatakan himpunan. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan beberapa metode. Contohnya yaitu biasanya himpunan itu adalah ditulis dengan huruf besar yaitu A dan kurung kurawal. Kurung kurawalnya itu seperti ini. Kurung kurawal. Itu bisa dibaca dengan himpunan A adalah bilangan prima kurang dari 10. Itu apa? 7. Kok 7? Dimulai dari 2, 3, 7, 11, dan seterusnya. B adalah himpunan faktor dari 12, itu apa saja? 1, 2, 6, tidak ada. Terus C adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 11, itu apa aja? Itu yang disebut himpunan. Ini adalah himpunan yang dinyatakan dengan menggunakan metode deskripsi. Berikut yang selanjutnya yaitu metode dengan metode rule. Contohnya yaitu seperti ini. Tadi seperti biasanya ditulis dengan huruf kapital besar dan kurung kurawal. Bacanya seperti ini. Himpunan A di mana X adalah bilangan prima kurang dari 10, itu apa saja. Himpunan B adalah X adalah faktor dari 12. Itu cara bacanya. Ini yaitu metode roster. Contohnya yaitu langsung dinyatakan yaitu seperti biasanya dinyatakan dengan huruf kapital dan kurung kurawal, yaitu A adalah himpunan bilangan prima, B adalah himpunan bilangan
asli kurang dari atau sama dengan 12. C adalah bilangan ganjil kurang dari atau sama dengan 9. Kayak gitu contohnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis himpunan. Ada 7 jenis himpunan, di mana yang pertama yaitu himpunan bilangan. Ini adalah himpunan kosong, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan sama, dan himpunan ekuivalen dan himpunan lepas. Himpunan bilangan. Himpunan ini sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu himpunan bilangan asli, bilangan prima, dan bilangan cacah. Di mana himpunan bilangan asli itu dimulai dari angka 1 sampai tak terhingga. Himpunan bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 9. Kenapa? Silahkan kalian dicari sendiri. Kenapa kok bilangan prima itu nggak ada 9-nya, padahal itu kan ganjil. 2, 3, 5, 7, 9, 11 gitu Pak. Silahkan cari referensi lain di Google. Himpunan bilangan cacah. Himpunan cacah yaitu dimulai dari angka 0. Di mana himpunan cacah itu adalah 0 sampai tak terhingga. Selanjutnya itu himpunan kosong, di mana himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan 0 dicoret itu kosong atau kurung keluar kosong. Itu biasanya kayak gitu tulisannya. Contoh, jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, menyatakan dalam notasi himpunan H. Jawabnya adalah H adalah himpunan kosong atau H himpunan kosong karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf B. Hari yang dimulai dengan huruf B itu apa? Sebenarnya ada Benin, Belasa, Rebu, Guyonan. Selanjutnya yaitu himpunan berhingga. Himpunan berhingga merupakan himpunan yang memiliki banyak anggota terbatas. Contohnya yaitu A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Nah, 100-nya ikut enggak? 100-nya kalau notasinya itu kurang dari sama dengan 100 itu ikut. Kalau kurang dari 100 adalah di bawahnya 100, batasnya di situ 1 sampai 99. Selanjutnya ya B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 25, yaitu 2 sampai 23. Jika bilangan prima kurang dari sama dengan 25 ikut apa enggak? Ikut. 2 sampai 25. Tergantung notasinya. Selanjutnya yaitu himpunan tak berhingga. Merupakan himpunan yang memiliki banyak anggota tak terbatas, di mana A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 8. Jadi lebih dari 8 yaitu 9, 10, 11, 12 sampai tak terhingga. B adalah himpunan bilangan prima lebih dari 7. Lebih dari 7 itu apa? 9, 11. Oh salah, 9 itu kan nggak ikut. Kenapa? Alasannya apa? Cari sendiri. Yaitu 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu himpunan sama, di mana himpunan equal atau himpunan sama adalah himpunan-himpunan yang anggotanya sama. Contohnya yaitu B, C, D. Himpunan B yaitu D, C, B. Anggota A sama dengan anggota B atau A sama dengan B. Tuh. Selanjutnya yaitu himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan-himpunan yang jumlah anggotanya sama, namun anggotanya belum tentu sama. Contohnya yaitu himpunan A adalah A, C, D. Himpunan B adalah D, C, B. A jumlahnya sama dengan A atau A ekuivalen B. Jumlah anggotanya sama, namun anggotanya belum tentu sama, yaitu kayak seperti itu. Selanjutnya yaitu himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan lainnya. Contoh yaitu himpunan A adalah D, E, F,
himpunan B yaitu GHI. Jadi himpunan A tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan B atau B himpunan lepas terhadap B, kayak gitu. Selanjutnya yaitu diagram Venn, nanti kita bahas nanti apa sekarang ya? Diagram Venn ini sudah slide 14. Diagram Venn ya kita bahas saja. Terakhir diagram Venn yaitu himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar yang dikenal sebagai diagram Venn. Contohnya yaitu himpunan S yaitu 1, 2, 3 dan sampai dengan 8. Selanjutnya yaitu himpunan A adalah 1, 4, 6, 7. Himpunan B yaitu 2, 4, 5 dan 8, di mana S itu semestanya dan A dan B itu adalah anggota himpunannya, di mana anggota himpunan A dan B itu masuk dalam semestanya S atau himpunannya S. Jadi penggambaran diagram Venn-nya seperti itu. Ya, himpunan bagian, di mana himpunan bagian adalah himpunan yang setiap anggotanya juga merupakan bagian atau subset dari himpunan lain dan dilambangkan dengan tanda subset seperti itu. Contohnya yaitu himpunan A adalah A, B, C, dan himpunan B adalah A, B, C, dan D, di mana himpunan A subset dari himpunan B, di mana X adalah anggota A, sehingga X anggota himpunan B. Jadi seperti itu. Jika ada anggota A yang bukan merupakan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dilambangkan dengan A subset dari B. Mungkin sekian untuk pembahasan saya. Nanti akan saya lanjutkan dengan jumlah himpunan bagian ataupun himpunan semesta, terus irisan, dan selanjutnya nanti kita akan membahas lagi. Ya, nanti ada tugas insya Allah tak buatkan. Jadi nanti sampai himpunan diagram Venn. Nanti ini kan yang presentasikan saya, yang ini kan model teacher center di apa itu, di pengantar pendidikan sudah dibahas kan. Pada intinya kalau pembelajaran semacam ini adalah pembelajaran berpusatkan pada gurunya atau dosennya, sehingga yang aktif itu adalah dosennya. Sehingga nanti ada metode yang lain di setelah UTS itu adalah saya berikan tugas untuk membahas secara berkelompok, nanti dibagi menjadi 7 kelompok ataupun 6 kelompok, nggak apa-apa, nanti dibahas bareng-bareng sebelum UTS atau sesudah UTS. Nanti bergantian, jadi nanti ada beberapa mahasiswa ini dibagi menjadi 7 atau 6 kelompok, nanti mendapat tak bagikan materi masing-masing, di mana setiap kelompok akan mendapatkan materi. Selanjutnya dari materi itu kalian kembangkan, kalian cari-cari di Google banyak. Seperti ini saya mencari materi himpunan itu saya dapatnya di Google, dan saya harapkan kalian bisa membuat sendiri untuk materinya, tapi saya bebaskan untuk kalian untuk mendownload di Google juga nggak apa-apa, ataupun membuat sendiri PPT-nya dan diadopsi ke PPT kalian, ya. Jadi nanti rencananya setelah UTS, biar kalian itu ada namanya kerjasama antar mahasiswa, karena kalian kan semester 1 kan baru kumpul itu kan baru beberapa kali kan. Jadi belum sempat kenalan antara teman satu dan teman lainnya, apalagi yang cowok ini kan cuma ada 3 tuh. Jadi termasuk malu-malu gitu, wajar lah gitu. Jadi saya berharap dengan adanya tugas ini kalian bisa mengembangkan potensi kalian dalam pengajaran atau melatih kalian cara berbicara. Nanti pada intinya kalian bisa cari aplikasi yang perekam laptop nggak apa-apa,
nanti bisa kalian pakai OBS atau yang lainnya sebagai pengganti tatap muka di kelas. Seperti saya ini, saya pakai OBS. Jadi saya menggunakan PowerPoint dan saya berharapkan ada gambarnya kalian saat menjelaskan, ataupun lebih bagus lagi kalian menjelaskan di papan lalu direkam lalu dibuat videonya kayak gitu ya. Nanti saya berharap ada respon dari kalian melalui komentar ataupun melalui WhatsApp. Nanti kelompoknya dibagi berdasarkan nomor urut ataupun berdasarkan kalian sendiri nggak apa-apa, atau berdasarkan pembagian saya nggak apa-apa, ya. Saya harap ada respon di kolom komentar kalian. Kalau ada respon nanti saya tanggapi. Silakan kalian komentar di kolom komentar ataupun chat secara pribadi dengan saya. Gak apa-apa, karena kalian semester 1 kalian harus dibentuk mulai dari awal. Oke. Materi matematika dasar itu sangat mudah. Jadi gampang lah untuk kalian, karena materi himpunan ini pun sudah dibahas di sekolah menengah pertama ataupun SMP ataupun MTS. Oke. Silakan nanti kalian bisa cari-cari sendiri materinya nanti menyusul saya bagikan minggu depan. Minggu depan kan pertemuan ke-6. Biasanya pertemuan ke-6 ke-7 nanti ada latihan untuk pra UTS. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.